Tapi jelaskan suara aku, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang dasar-dasar komunikasi. Baik, perkenalkan, nama saya Akila Fadiah Febriana Haya, dengan anggota Faiza Nurmadia, Rizka Noviani, dan Rahadian Nur Fahmi. Di sini kami akan membahas 5 poin, yaitu tentang pengertian komunikasi dalam perspektif ilmu psikologi, karakteristik manusia komunikan, faktor personal dan situasional. Yang kelima, kompetensi dan asumsi dasar komunikasi. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Faiza. Untuk Faiza, dipersilahkan. Baik, pengertian komunikasi sendiri yaitu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan atau audiens, baik itu dalam bentuk simbol, lambang dengan harapan bias membawa atau memahamkan pesan itu kepada masyarakat, serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu. Pengertian komunikasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu etimologis, terminologis, dan paradigmatis. Pengertian etimologis sendiri yaitu berasal dari bahasa Latin communication yang bersumber dari kata komunis, yang berarti sama. Kata sama yang dimaksud adalah sama makna. Jadi dalam pengertian ini, komunikasi berlangsung manakala orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal yang tengah dikomunikasikannya itu. Dengan apa yang dikomunikasikannya itu, maka hubungan antara mereka bersifat komunikatif. Pengertian secara terminologi sendiri yaitu proses penyampaian suatu pernyataan seseorang kepada orang lain. Pengertian ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang atau manusia, sehingga komunikasi seperti ini disebut sebagai human communication, yaitu komunikasi manusia. Sedangkan pengertian secara paradigmatis sendiri yaitu komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku baik langsung atau komunikasi tatap muka maupun tidak langsung atau komunikasi melalui media. Lalu dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dan komunikator kepada komunikan atau audiens. Baik, saya kembalikan kepada Akila. Baik, terima kasih Faiza. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka. Untuk Rizka, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan mengenai komunikasi dalam perspektif psikologi, ilmu psikologi. Jadi, aspek penting dalam komunikasi manusia yang mempunyai psikologis. Di sini ya saya akan menjelaskan bahwa komunikasi itu merupakan sebuah peristiwa sosial, yaitu peristiwa yang terjadi ketika manusia tersebut berinteraksi dengan manusia lainnya. Letak psikologi komunikasi yaitu termasuk dalam bagian psikologi sosial, karena pada pendekatan psikologi sosial merupakan pendekatan psikologi komunikasi. Apabila kita mencermati proses komunikasi tersebut, maka kita juga akan berkesimpulan bahwa aspek penting dalam komunikasi adalah manusia yang mempunyai dimensi psikologis. Manusia merupakan aktor dan faktor utama dalam komunikasi. Pada ranah khusus, komunikasi tidak sekedar memberikan informasi, melainkan ditujukan untuk persuasi, dan ketika komunikan berada pada ranah persuasi, maka erat kaitannya dengan psikologi. Di sini, dalam psikologi, komunikasi mempunyai makna yang luas, meliputi segala penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem, atau organisme. Kata komunikasi sendiri itu digunakan sebagai proses, sebagai pesan, pengaruh, atau secara luas itu sebagai pesan pasien dalam psikoterapi.
Pada diri komunikan sendiri, psikologi itu dapat memberikan karakteristik manusia, komunikan, dan faktor internal maupun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku dari komunikasinya. Pada komunikator, psikologi juga melacak sifat dan bertanya mengenai apa yang menyebabkan suatu sumber komunikasi berhasil dalam mempengaruhi orang lain, sementara sumber komunikasi lainnya tidak. Psikologi juga tertarik pada komunikasi di antara individu, seperti bagaimana pesan dari seseorang individu menjadi stimulus meneliti mengenai lambang yang telah disampaikan. Di sini psikologi itu meneliti bagaimana proses mengungkapkan pikiran menjadi lambang, bentuk lambang, serta pengaruh lambang terhadap manusia. Di sini psikologi melihat komunikasi itu dimulai dengan dikenainya masukan kepada organ penginderaan kita yang berupa data, stimuli yang berbentuk orang, pesan, suara, warna, jelasnya segala hal yang mempengaruhi kita merupakan satuan stimuli yang terdiri dari berbagai stimuli tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Rizka. Selanjutnya tentang karakteristik manusia komunikan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Karakteristik komunikan dipengaruhi oleh teori-teori persuasi yang menggunakan konsep psikoanalisis yang melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan-keinginan terpendam. Konsep yang lain tentang konsep manusia yang paling dominan selain psikoanalisis yaitu behaviorisme, psikologi kognitif, dan psikologi humanistis. Selain itu, selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka. Untuk Rizka dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor personal dan situasional. Yang pertama itu ada faktor personal dan yang kedua ada faktor situasional. Faktor personal itu yang pertama ada karakteristik kelompok yang sama, yaitu orang-orang yang mempunyai kesamaan nilai-nilai, sikap, keyakinan, tingkat sosioekonomis, agama, ideologis, dan cenderung saling menyukai. Dan yang kedua ada emosional, yaitu di sini itu penelitian itu menyebutkan bahwa dalam keadaan cemas seseorang itu akan lebih menginginkan sahabat dan orang terdekat itu memberikan kasih sayang. Yang ketiga ada harga diri rendah, yaitu ia akan cenderung ingin bergabung dan menerima kasih sayang dari orang lain, atau dengan kata lain itu orang yang rendah diri lebih mudah dicintai orang lain. Dan yang keempat itu isolasi diri. Di sini itu isolasi diri itu besar mempengaruhi kesukaan kita pada orang lain. Di sini ada Aronson pun mengatakan bahwa orang yang bertambah rasa sukanya akan kita senangi daripada orang yang tidak berubah rasa sukanya. Yang kedua ada faktor situasional. Di sini terdapat faktor ekologis. Di sini alam itu percaya mempengaruhi gaya hidup dan perilaku. Bahkan banyak orang yang menghubungkan sinar matahari di pagi hari dengan kemalasan penduduk di Indonesia. Terus ada faktor rancangan dan arsitektural. Tatanan ruang juga mempengaruhi pola perilaku yang terjadi pada faktor ini. Misalnya, seseorang yang bersikap sopan dan menjaga perilaku ketika berasa dalam gedung DPR daripada berada di rumah sendiri. Dan yang ketiga ada faktor temporal. Misalnya pada saat kuliah di pagi hari, maka kita masih dalam keadaan fresh dan semangat. Oleh karena itu, kita akan lebih mudah menerima pelajaran daripada kuliah di malam hari, karena kita akan cenderung merasa lelah dan letih. Terdapat juga suasana perilaku, tempat di mana seseorang itu berada juga mempengaruhi manusia untuk berperilaku. Misalnya ketika seseorang berteriak, tidak akan sama teriaknya pada saat ia berada di masjid atau di dalam gedung. Dan yang terakhir ada faktor sosial. Faktor-faktor sosial ini yang dapat mempengaruhi perilaku, yaitu sistem peranan dalam masyarakat,
kelompok dan organisasi, dan juga karakteristik populasi. Contohnya yaitu sikap presiden dengan buruh akan berbeda dengan sikap presiden dengan presiden dari negara lain. Oleh sebab itu, hal ini dipengaruhi oleh kelompok dan organisasi yang berbeda. Baik, terima kasih Rizka. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Faiza. Untuk Faiza dipersilahkan. Baik, model kompetensi dan asumsi dasar komunikasi dan dasar dalam kemampuan komunikasi, yaitu ada 4. Ada 4 kompetensi, yaitu yang pertama motivasi, knowledge, attitude, dan behavior. Untuk motivasi sendiri yaitu seperangkat perasaan, maksud, kebutuhan, dan hasrat yang berkaitan dengan berlangsungnya komunikasi antar budaya. Motivasi dapat diartikan pula sebagai keinginan komunikator untuk berinteraksi dengan seseorang dari budaya lain. Komunikator yang kompeten akan berusaha untuk mengurangi pengaruh negatif dan meningkatkan pengaruh positif dalam motivasinya untuk berkomunikasi. Yang kedua ada knowledge atau pengetahuan, merupakan komponen kognitif dalam kompetensi komunikasi. Wiseman mengungkapkan bahwa pengetahuan merujuk pada kesadaran atau pengertian kita tentang informasi dan tindakan yang dibutuhkan agar kompeten dalam relasi antar budaya. Pengetahuan yang juga diperlukan ialah self-knowledge atau pengetahuan akan diri sendiri. Yakini memahami bagaimana kita dipandang sebagai komunikator dan mengenal kekurangan dan kelebihan kita. Selain itu, pengetahuan linguistik merupakan salah satu aspek penting dalam kompetensi komunikasi. Yang ketiga ada attitude atau sikap. An individual's dispositions or mental states, atau watak seseorang atau seperangkat hal-hal mental, yaitu beberapa contoh dari sikap dalam kompetensi komunikasi interkultural ialah toleransi terhadap ambiguitas, empati, dan non-judgmentalis. Yang keempat ada behavior dan kemampuan atau behavior and skill, yaitu tindakan aktual yang efektif dan tepat dalam suatu konteks komunikasi. Menurut Spitzberg, perilaku yang kompeten biasanya dapat dilakukan berulang-ulang pada berbagai kesempatan dan konteks komunikasi. Komunikasi yang berbeda bukan hanya terjadi satu kali saja. Selain itu, perilaku yang kompeten akan berorientasi pada tujuan yang ingin dicapainya. Baik, saya kembalikan kepada Kila. Baik, terima kasih Pak Iza. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.